Jangan pernah mencoba mendengarkan baik-baik video ini. Jika kamu memakai earphone, turunkan volumenya sekarang juga. Karena mereka yang terlalu fokus pada narasi ini, perlahan akan mulai mendengar isak tangis di latar belakang. Tak lama, kamu akan merasakan hembusan napas dingin tepat di sebelah telingamu. Ini bukan peringatan kosong, melainkan awal dari kutukan yang merayap ke dalam pikiranmu. Kutukan suara semampir. Fenomena audio misterius yang merenggut kewarasan belasan orang di ujung kota tua. Sekali ia menembus gendang telinga, ia akan tinggal di sana selamanya. Semuanya berawal dari struktur besi tua peninggalan era kolonial yang dikenal sebagai jembatan semampir. Pada siang hari, tempat ini hanyalah jalur usang dimakan zaman. Namun, perhatikanlah saat matahari terbenam dan kabut mulai naik menutupi permukaan sungai pekat di bawahnya. Jembatan ini seketika berubah wujud menjadi batas dunia manusia dan alam tak kasat mata. Mitos menyebutkan bahwa puluhan tahun silam, seorang noni Belanda mengakhiri hidupnya di sana. Ia menjatuhkan diri, meninggalkan sebuah tangisan memilukan yang terperangkap abadi dalam dimensi waktu kita. Menurut kisah kelam, sang noni dikhianati secara keji oleh orang-orang yang paling ia cintai. Ia dibiarkan mati perlahan dalam fitnah dan penderitaan. Di malam terakhirnya yang diiringi kilat badai, ia tidak menjerit marah, melainkan merintih tangis penuh dendam kesumat. Sejak malam tragis itu, energi negatif dari penderitaannya meresap kuat menembus karat besi jembatan. Kutukan ini tidak menyerang mereka yang sekadar melihat penampakan, melainkan secara spesifik menargetkan siapapun yang tanpa sengaja mendengar gema tangisannya di tengah malam yang mencekam. Gejala pertama kutukan gaib ini bermula dari ketidaksengajaan mutlak. Mungkin kau menyetir sendirian melewati jembatan semampir lewat tengah malam. Kau menyalakan radio untuk mengusir kantuk. Tiba-tiba, siaranmu terputus oleh suara statis yang menyayat, disusul sayup-sayup isak tangis wanita. Suara ratapan itu bergema sangat jauh, seolah datang dari seberang sungai gelap. Kebanyakan orang mengabaikannya, mengira itu hanya halusinasi akibat kelelahan bekerja. Mereka bergegas pulang dan mengunci pintu rapat-rapat. Sayangnya, mereka tidak sadar bahwa tangisan gaib itu telah ikut menempel masuk menembus pikiran terdalam mereka. Begitu kau tiba di rumah dan berbaring memejamkan mata, kutukan sesungguhnya mulai bekerja secara brutal. Ketika kamarmu menjadi senyap total, tangisan noni itu akan kembali secara tiba-tiba. Namun kali ini terasa sangat berbeda. Suara itu
tidak berasal dari luar jendela atau celah lemari pakaianmu. Suara itu menggema tajam tepat di dalam rongga kepalamu sendiri. Ia terisak perlahan, lalu memuncak menjadi ratapan melengking yang secara kejam mengiris akal sehat. Membesarkan volume televisi atau menyumbat telinga dengan kapas akan percuma. Suara itu dipancarkan secara gaib, merusak sistem saraf otakmu. Kurang tidur yang sangat parah mulai menjadi siksaan tahap pertama yang secara perlahan menggerogoti ketahanan fisik dan mental sang korban. Tangisan itu tak akan pernah sudi untuk berhenti sedetik pun. Ia hanya menjadi semakin keras, semakin serak, dan terasa makin dekat setiap malam berhantu itu tiba. Dalam puncak keputusasaan, kau mungkin akan meronta berteriak histeris, memukul kepala di depan wastafel, dan memohon sambil menangis agar suara itu segera lenyap. Namun, sang noni tidak butuh belas kasihan. Ia hanya butuh teman. Kesunyian kini mutlak menjelma menjadi panggung teater horor di dimensi kepalamu. Ketahui satu fakta mengerikan. Hal yang paling berbahaya dari kutukan suara semampir sebenarnya bukanlah tangisan itu sendiri, melainkan gerombolan makhluk yang diundang oleh frekuensi gaib tersebut. Menurut catatan praktisi supranatural, tangisan sang noni memancarkan gelombang penderitaan yang luar biasa pekat. Aura hitam ini aktif bertindak layaknya mercusuar, memanggil entitas-entitas gelap lainnya yang haus akan nektar ketakutan manusia. Mereka yang terinfeksi perlahan sadar bahwa mereka kini tak lagi sendirian di rumah sendiri. Suhu ruangan akan merosot anjlok membekukan tulang, membawa aroma anyir darah kental bercampur semerbak bunga melati kematian. Tanpa ada peringatan sekecil apapun, tibalah fase kedua yang jauh lebih mematikan. Simfoni tangisan di kepalamu akan terdiam secara paksa. Sebuah keheningan mutlak dan absolut seketika menguasai sudut ruangan, menciptakan atmosfer tak wajar yang mencekik nafasmu. Di detik kau mengira siksaan telah musnah, kau justru akan merasakannya dengan amat jelas. Sebuah embusan nafas yang sangat dingin, basah, berlendir, dan berbau busuk daging mati berhembus pelan tepat di sebelah daun telinga kirimu. Otot nadimu akan membeku kaku bagai mayat, menyadari entitas yang selama ini menangis di kepalamu kini telah mewujud, berdiri menempel di punggungmu. Di titik keputusasaan yang sangat hancur ini, dinding kokoh pembatas antara dunia halusinasi dan kenyataan nyata rontok sepenuhnya tanpa sisa.
Bayangan-bayangan gelap pekat di sudut rumahmu tidak lagi sekadar diam mengawasi. Makhluk itu mulai menggeliat merayap liar di dinding, membisikkan mantra menggunakan suara orang-orang yang sangat kau cintai. Mereka akan memanipulasi logikamu secara brutal, memaksamu menyaksikan hal-hal mustahil yang membuat dadamu sesak tercekik panik. Entitas-entitas astral yang dipanggil massal oleh Noni Semampir mulai menikmati hidangan mereka. Makhluk itu memakan raku setiap tetes kewarasanmu, menyisakan tubuhmu sebagai cangkang kosong bernyawa yang diselimuti kengerian murni. Jauh lebih parahnya lagi, rentetan kutukan ini tak pernah sudi berhenti hanya pada level penyiksaan pikiran semata. Secara gaib, manifestasi tanda fisik mulai bermunculan bak wabah di sekujur tubuh korban yang tak berdaya. Bekas memar biru kehitaman yang persis menyerupai cengkeraman tangan mayat secara mendadak muncul, mencengkram leher dan lenganmu di pagi hari. Luka robekan tak kasat mata menyayat dalam punggungmu, mewariskan perih membakar hingga ke sumsum tulang. Hal ini terjadi seolah-olah roh iblis yang telah menginvasi rumahmu mulai hilang kesabarannya. Mereka tak lagi menunggu, melainkan agresif menarik paksa ragamu turun menyeret ke dimensi kelam mereka. Begitu kalender kutukan memasuki minggu kedua penyiksaan, suara tangisan tunggal sang noni seketika bertransformasi menjadi sebuah horor melampaui batas nalar. Otak rapuh korban dipaksa menelan paduan suara ratapan masif yang dikumandangkan oleh puluhan jiwa penasaran dari neraka. Suara-suara mengerikan ini saling tumpang tindih, beradu brutal, merintih dan mengutuk sisa kehidupan menggunakan bahasa kuno purba yang sangat tidak lazim dipahami akal manusia. Volume hiruk-pikuk di rongga kepala akan melesat memekakkan gendang telinga, meledakkan keyakinan bahwa tengkorakmu hampir pecah berhamburan. Di dalam simfoni kegilaan murni itu, kau perlahan akan terhapus, amnesia total tentang nama dan jati dirimu sendiri. Berdasarkan rekam jejak investigasi yang selalu ditutup aparat, beberapa korban yang masih waras berusaha nekat menyelamatkan diri minggat sejauh mungkin. Mereka membeli tiket pesawat, terbang lintas benua menjauh dari letak jembatan Semampir yang berkarat, mengemis perlindungan jarak agar frekuensi gaib itu melemah. Sayangnya, tindakan logis tersebut adalah blunder terbesar. Entitas lintah parasit ini sejatinya tidak lagi terikat pada satu wilayah fisik spesifik. Makhluk itu telah meresap permanen, menyatu pada nadi spiritual korban. Meski kau mengurung tangis ketakutan di hotel bintang 5 mancanegara, ketika malam pekat kembali merajai langit, gumpalan kabut hitam amis akan kembali hadir mengantarkan melodi simfoni kematian tangisan tersebut. Ketika segenap skenario bertahan hidup hancur luluh lantak, korban selalu terjerumus pasrah ke titik pasrah paling dasar di kehidupan mereka. Oksigen kewarasan mereka telah dirampok tanpa kompromi. Para korban ini tak lagi membuang energi untuk lari menjerit atau menutupi telinga.
Perilaku mereka justru bermutasi menjadi jauh lebih tragis dan menyeramkan. Mereka kini fasif bercengkrama dengan sudut tembok kosong, tertawa merespons bisikan gaib beruang hampa, dan tersenyum tulus menatap plafon kamar gelap gulita. Jiwa mereka pada akhirnya dipaksa menyerah menyetujui kehadiran entitas iblis itu sebagai realitas tunggal masa depan. Faktanya, arsitektur biologi otak manusia dipastikan meleleh saat dipaksa bersinggungan dengan alam tak wajar dimensi gelap. Garis finish kehidupan dari riwayat para mangsa kutukan gaib ini selalu menjiplak satu cetakan pola serupa. Dan celakanya, rutinitas ini hanya direkam forensik sebagai serangan malfungsi organ fatal mendadak belaka. Jenazah malang mereka senantiasa ditemukan membeku sedingin es di pembaringan kamar yang terkunci sangat rapat dari slot dalam tanpa cacat. Mustahil mendeteksi secuil pun jejak pendarahan kekerasan fisik pada raga mereka. Namun ironisnya, mulut mayat yang melengkung histeris dan sepasang bola mata yang nyaris melompat keluar menggaransi bukti absolut tak tertandingi. Tepat di hitungan detik sakaratul maut mereka, kelopak mata itu disuguhi pemandangan 100% wujud asli iblis noni yang kejam, menjemput nyawa ditarik paksa ke nerakanya. Pada detik kesekian ini, durasi penayangan video telah mendapati titik ujungnya. Barangkali pada momen yang sama kau sedang terkekeh meremehkan narasi ini. Merasa super kebal meringkuk aman di kamarmu sambil melabeli semua tayangan ini sekadar urban legend murahan yang sengaja dikarang industri fiksi menakut-nakuti anak. Namun, sungguh-sungguh aku ingatkan, rasakan dan amati tajam-tajam kekosongan di perputaran sekitarmu. Tepat sekian detik setelah jemarimu menekan tombol jeda pada layar ini. Seandainya nuranimu tak sengaja menangkap desisan isak wanita nun jauh di gelap luar, atau mendadak temperatur atmosfer sekitarmu membeku merobek masuk selimut, mohon jangan tersentak panik. Terlebih, dilarang keras menoleh sedikit pun ke area tengkukmu, sebab sang noni amat sangat mengagumi mereka yang mendengar isak tangisnya. Dan saat embusan angin itu membelai kudukmu, maka selamat. Ia sedang tegak berdiri memandangmu saat kau memejamkan mata malam ini.